wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sulistia Nugraha, mahasiswa PPG Universitas Negeri Bengkulu dalam jabatan kategori 2. Hari ini akan melaksanakan wawancara tentang eksplorasi alternatif solusi pada pakar, yaitu Bapak Alfian. Pada Bapak Alfian, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya, hari ini untuk wawancara eksplorasi alternatif solusi Pak. Ya. Itu masalah yang terpilih kemarin yang akan diselesaikan dalam bahasa Indonesia, itu rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual. Akar penyebab masalahnya yaitu guru belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Di sini yang saya ingin tanyakan Pak, kira-kira metode-metode apa Pak yang digunakan untuk mensikapi dengan adanya akar penyebab masalah tersebut Pak? Terima kasih. Ya, menurut kami untuk meningkatkan kemampuan peserta didik di dalam memahami teks eksplanasi ilmiah pada peserta didik di kelas 6 SD 65 Bengkulu Selatan bisa dilakukan dengan beberapa metode atau cara pembelajaran. Yang pertama dengan menggunakan metode investigation, kedua bisa menggunakan metode pembelajaran inquiry, ketiga bisa juga menggunakan pembelajaran start. Ya, itulah menurut pendapat kami tentang masalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami informasi dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan. Ya, metode inquiry ya, berarti dalam metode inquiry itu nanti peserta didik kita beri kesempatan untuk mencari dalam materi yang ia ketahui dulu Pak. Menggali informasi baru kita bimbing Pak. Seperti itu Pak. Ya, betul, kira-kira itu. Ya Pak. Kemudian masalah yang terpilih selanjutnya yaitu IPA, rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi aliran listrik sederhana, baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Akar penyebab masalahnya, guru belum mengembangkan media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi. Kira-kira untuk pengembangan medianya itu seperti media apa saja Pak contohnya? Ya, dalam rangka kita untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 6 di SD kita 65 Bengkulu Selatan ini dalam menikmati aliran listrik sederhana, baik rangkaian seri atau paralel, dapat dilakukan dengan beberapa media pembelajaran. Di antaranya dengan pengembangan media pembelajaran alat peraga, dengan menggunakan pengembangan media pembelajaran aplikasi simulator rangkaian listrik, dan bisa juga dengan menggunakan pengembangan video pembelajaran. Itu menurut. Dalam pengembangan media, apakah masih kita harus mempertimbangkan daya tarik peserta didik Pak, terhadap media yang kita gunakan Pak, menurut Bapak? Ya, memang kita masih harus menggunakan alat media, misalnya dengan konteks media jam dinding, dengan media tutup kelas, dengan media video, YouTube, dan sebagainya. Iya Pak. Masalah terpilih Pak yang akan dijelaskan pada mata pembelajaran matematika Pak, rendahnya hasil evaluasi belajar peserta didik pada materi menghitung keliling dan luas lingkaran. Akar penyebab masalahnya, guru belum menggunakan media pembelajaran yang tepat terhadap materi pembelajaran. Kira-kira media apa Pak yang bisa digunakan agar bisa meningkatkan kualitas evaluasi belajar peserta didik? Ya, media yang kita gunakan untuk pembelajaran matematika, yang pertama misalnya untuk pembelajaran menghitung keliling dan luas lingkaran, kita bisa menggunakan metode media jam dinding dengan media tutup kelas, dengan media video dari YouTube dan sebagainya. Berarti misal kita menggunakan media jam dinding atau peserta didik kita suruh membawakan macam-macam gelas yang berbeda, seperti penanaman konsep keliling lingkaran, berarti gelas itu nanti kita suruh peserta didik memutarkan benang, baru benang itu nanti kita ukur panjangnya, nah itu ketemu keliling lingkaran, begitu Pak? Ya, betul sekali ya. Yang keempat Pak, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan dalam pembelajaran SBDP yaitu rendahnya kreativitas peserta didik dalam membuat reklame jenis poster tentang ajaan menjaga lingkungan.
Guru belum menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan peserta didik. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira metode apa Pak yang bisa digunakan dalam pembelajaran SBDP tersebut? Mengingat rendahnya kreativitas peserta didik di kelas 6 ini masih terbilang cukup rendah. Ya, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik pada kelas 6, khususnya di SD 65 Bengkulu Selatan ini, di dalam pembuatan reklame jenis poster, kita bisa menggunakan metode-metode pembelajaran, diantaranya dengan menggunakan metode pembelajaran STEP, dengan menggunakan pembelajaran demonstrasi, dan dengan menggunakan pembelajaran group investigation dan sebagainya. Ya, Pak. Itu yang menurut kami. Terima kasih Pak atas masukan-masukannya dalam kami menyelesaikan eksplorasi masalah ini dan menjadi pertimbangan bagi kami untuk menindaklanjuti tentang alternatif solusi yang akan kita ambil. Terima kasih Pak Adrian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.